merasa sedih, di mana perjalanan yang begitu melelahkan dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita peroleh di sana. Di sini sinyalnya sulit, akan tetapi untuk teknologi mereka tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan tuntutan kurikulum yang sekarang. Dulu anakku sekolah, airnya susah dicari. Kada seperti yang sekarang ini, lingkungannya. Kami ingin selalu melanjutkan seperti anak orang yang di kota untuk membanggakan desa dan membangunkan desa kami. Pagi ini, ketika mentari baru mulai membuka tabirnya perlahan, ketika sebagian insan masih di peraduan, aku sudah siap mengawali hari ini dengan penuh percaya diri. Tak terhitung sudah kuteguhkan niatku, menjalani hari-hari seperti ini, lagi dan lagi. Untuk kali ini, bersama setumpuk buku, tak gontai ku jinjing di tangan, walau hanya kupikul sendirian. Sebenarnya, siapakah diriku? Aku adalah seorang pria bersuku Batak yang bermasyarakat di tanah Dayak. Rustam Sitompul, itulah namaku, yang diberikan orang tuaku dengan harapan dapat memberi manfaat dimanapun aku berada. Sampai saat ini, aku berusaha selalu mengamini doanya atas nama tersebut pada semua sikap dan pilihanku. Untuk beberapa waktu di perjalanan hidup, aku harus siap menjalani rutinitas seperti ini. Berangkat pagi untuk mengejar efisiensi. Kadang berkendara sendiri, kadang menumpang, tak peduli cara manapun ku terjang, yang penting aku sampai. Jalannya memang tidak selalu mulus. Seringkali perjalanan ini melewati kerikil jalan yang berdebu. Jalanan perkampungan yang sudah berdiri sejak dahulu mendampingi suasana perjalananku. Sampailah diriku di muara kota perkampungan Desa Bahaur. Dari desa ini, aku harus berganti moda transportasi menggunakan Alkon. Alkon adalah perahu kecil bermesin klotok yang akan memberiku jasa tumpangan dengan membayarkan upah kepada pemilik dan pengemudi Alkon. Sering nyatar saya baik pulang pergi Bapak Rustam tuh bisa seminggu sekali atau sebulan sekali. Jauh kan perjalanan nih. Aku harus menyisihkan dana yang tidak sedikit untuk perjalananku ini, yang akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah melihat upayaku dan memberi bantuan pendanaan untuk aktivitasku mencapai tempat pengabdianku. 3 kali mendapat kecelakaan, klotok saya itu karam, laptop, HP, dan buku-buku di dalam tas juga basah dan tidak bisa diselamatkan. Dan di sungai juga pernah kami alami, yaitu klotok kami ini tenggelam. Tapi itu tidak membuat saya patah semangat untuk mengabdi di daerah terpencil. Perjalanan ini melewati tepian pesisir Laut Jawa, dari sisi selatan daratan di Pulau Kalimantan. Bagiku panas, hujan, dan ombak dari laut sudah biasa aku hadapi. Suka yang saya alami selama perjalanan karena saya cinta alam dan banyak saya lihat burung-burung berterbangan, banyak ikan, dan saya melihat itu
seperti anugerah yang saya lihat itu, dan saya sangat senang menikmati alam. Kulanjutkan perjalanan ini di celah anakan sungai. Desa yang kutuju ada di muara sungai kecil ini. Satwa burung langka dan primata endemik kerap mewarnai ceritaku ini setiap kali aku menyapanya. Hanya satu yang membuatku kesal sampai saat ini. Banyak nyamuk yang menggigitku tanpa permisi. Sekali lagi, mengakhiri perjalananku di anakan sungai ini, perahuku bertambat di tepi jalan desa. Aku dijemput anak didikku menggunakan motor roda 2, berboncengan melewati semak belukar yang akan menjadi rawa bila musim penghujan telah tiba. Melalui jalan inilah pintu terakhir pengabdianku terbuka. Tiba di sebuah desa yang dinamakan Cemantan dan menjadi bagian dari Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Aku ditugaskan menjadi guru, mengabdikan baktiku untuk menjadi mentari dari gelapnya keterbatasan informasi dan edukasi. Disambut murid-muridku yang telah menunggu kedatanganku, kusampaikan rinduku. Bersama para guru-guru yang membersamaiku, kusampaikan beberapa hal yang menjadi fokus pendidikan terbaru. Tidak sedikit permasalahan yang harus dicarikan solusi. Setiap waktu yang terlewati membuatku selalu mencari arti. Pantaskah aku harus berjuang seperti ini? Tidak ada aliran listrik di desa. Yang ada hanya genset yang harus sering dinyalakan untuk mengisi daya aki. Sebelum tinggi malam, aku harus segera menyelesaikan segala macam pekerjaan yang diperlukan untuk proses belajar mengajar esok hari. Hari ini cerah sekali. Kulihat peserta didik bersemangat menyambut hari. Bergegas mereka menantikan pelajaran yang kusampaikan di kelas. Sekolah ini adalah sekolah menengah atas satu-satunya di desa. Bayangkan, jika sekolah tidak ada, bisa saja anak-anak ini tidak melanjutkan pendidikan mereka karena tidak memungkinkannya mereka bersekolah di sekolah terdekat yang berjarak 3 jam perjalanan dan harus menggunakan Alkon satu-satunya transportasi yang memungkinkan. Perlahan tapi pasti, keberadaan sekolah ini memberi asah kepada masyarakat untuk mempercayakan putra-putri mereka bersekolah, untuk membangun kualitas kehidupan mereka di masa depan lebih baik. Karena cuma sekolah satu-satunya, sangat membantu anak saya, nggak harus jauh-jauh keluar. Buku yang kubawa memang tidak terlalu banyak.
tapi sangat dinantikan oleh peserta didik untuk memperkaya pengetahuan mereka. Ya, harap maklum, di sini tidak ada fasilitas koneksi internet yang memadai. Sarana berkomunikasi sangat terbatas untuk masyarakat desa. Di, saya tinggalin dulu ya, Bapak mau masuk ke kantor dulu. Oh iya Pak, siap. Ini biasanya kalau untuk mengerjakan proyek yang berbasis sinyal, kami selalu ke spot yang ada sinyal. Waktu dulu kan ini kami masih belum ada buat nggerek modem kan, jadi harus ke spot yang ada wifi-nya dulu. Atau anak-anak mengerjakan tugasnya di rumah pada jam, kadang tengah malam atau subuh jam 2 dini hari di mana sinyal itu baru bisa lancar. Jadi di situ mereka mengerjakan tugasnya. Dan solusi dari sekolah yaitu tadi, kalau misalnya proyek itu dituntut dari kurikulum dikerjakan sekarang, kami mengantisipasinya dengan dikerjakan di rumah saja secara berkelompok. Sedikit demi sedikit dari pendanaan yang tersedia, bisa kubangun sekolah ini menjadi semakin lebih baik. Sarana olahraga yang kami bangun swadaya membuat anak-anak lebih ceria. Berkesenian juga masih bisa kami lakukan. Belajar musik rebana bersama menjadi lebih menyenangkan dan menghibur. Musik ini seringkali kudengar di tempat kerjaku. Melihat anak-anak yang tidak melupakan pendidikan agama juga menjadi kebahagiaan di hati. Karena bagiku, belajar akhlak juga pondasi yang penting bagi siapapun, tidak terkecuali bagi kami. Ketika saya sampai di SMA 5 ini, saya menemukan sekolah ini masih semak belukar yang sangat tinggi dan banyak pohon-pohonnya yang tinggi-tinggi. Dan pikiran saya pada saat itu kacau bagaimana saya untuk mengelola sekolah ini menjadi sekolah yang baik. Saya mengajak murid, masyarakat untuk berkontribusi membersihkan lahan sekolah ini. Yang kami impikan adalah bagaimana kami yang daerah terpencil ini menjadikan sekolah ini yang dinikmati oleh anak-anak didik kami sehingga mereka betah untuk bersekolah di sini. Bahwa kita mampu untuk menjadikan sekolah kita ini menjadi sekolah yang dinikmati, yang membuat anak-anak nyaman untuk melakukan proses pembelajaran. Kini aku tidak sendiri. Masyarakat pun mendukungku. Mereka melihat upaya kami di sekolah ini. Bahkan kami bisa membangun hunian untuk beberapa guru, sehingga sekarang tenaga pengajar di sekolah ini bisa menetap untuk mengajar anak-anak desa setiap hari. Satu yang kusyukuri dari kehidupan di desa ini, mentari akan selalu menyinari dan kembali datang dengan keindahannya. Klise yang seolah selalu ingin memberi semangat kepada kami agar tidak berkecil hati dengan situasi. Pelan-pelan, hati-hati kepala. Apa yang tidak dimiliki dari sekolah-sekolah di kota lain adalah kemewahan yang selalu kami miliki. Apa yang ibu pegang ini? Daun. Oke, daun. Terus ada yang tahu sup, famili? Alam adalah esensi yang akan selalu ada di kehidupan di desa. Belajar bersama alam adalah kesenangan. Apa mau jadi? Ketika belajar di ruangan menjadi sesuatu yang membosankan. Betul tidak? Nggak tahu. Hah, nggak tahu. Kami sering dibawa ke sini untuk belajar ilmu pengetahuan alam. Ada flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewanan. Tidak hanya ada di buku, tapi kami melihat secara langsung di alam dan kami senang banget belajar di alam.
inilah kami sekolah yang berada di pesisir pantai. Jadi kami kapanpun bisa belajar dari alam agar tidak membosankan. Apabila kami selalu belajar di kelas, makanya kami belajar di alam. Sebagai guru, memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar. Kita mengajak mereka untuk bebas belajar baik di alam. Karena kita mempunyai potensi alam yang sangat luar biasa, maka anak-anak itu kita edukasi untuk lebih mencintai alamnya dan kita ajak mereka untuk bermain sambil belajar. Anak-anak itu ternyata lebih enak belajar dari alam, mereka lebih cepat mengerti makna pembelajaran yang mereka peroleh dari alam itu sendiri. Ayo. Ya Pak semua, sini Pak semua. Ibutnya tuh. Sekolah kami hanya berjarak 5 menit dari bibir pantai Cemantan, sehingga kami dapat dengan mudah bermain di pasir pantai, menikmati seluruh udara pantai yang segar untuk dihirup. Sembari menyusuri pantai, kami mengumpulkan sampah atau limbah yang terdampar, dengan tujuan agar keindahan pantai selalu bisa kami nikmati tanpa kompromi. Kami bangga bisa menjadi bagian dari alam agar pantai kami selalu dapat terlihat indah. Saya bangga dengan anak-anak saya karena mereka mulai mencintai alam sekitarnya. Mereka peduli dengan sampah lingkungan, terutama sampah-sampah yang ada di pesisir pantai Cemantan. Harapan kita nanti anak-anak kita ini adalah anak-anak yang penuh semangat untuk mencintai lingkungan alamnya sendiri. Sesekali kami memilih untuk berolahraga dan bermain di pantai. Bercanda bersama, mempererat rasa keakraban antara siswa dan guru. Tidak ada kecanggungan di antara kami. Semua terasa seru sekali. Nah, ketika kami berada di pantai, saya sebagai orang guru ikut bermain dengan anak-anak. Nah, dari permainan inilah kami mendapatkan keceriaan, kebahagiaan, ada sistem keluarga yang kita bangun. Dan anak-anak lebih bahagia dan mereka merasa keakraban itu sendiri. Disinilah kami sebagai guru berperan bagaimana anak-anak itu supaya bebas mengekspresikan apa yang jadi pemikiran mereka tentang alam. Semoga harmoni antara kita dan alam ini akan selalu berdampingan dan beriringan bersama. Karena kita hidup bersama alam dan alam hidup membersamai kita. Pagi ini sekolah sibuk sekali. Seluruh warga desa antusias menyambut kegiatan di sekolah dan akan memberikan persembahan dan kenangan indah bagi siswa, guru, dan wali murid. Kami sedang merayakan kelulusan siswa kelas 12 di angkatan ke-7. Ini kesekian kalinya kami berhasil mengantar siswa lulus dari sekolah dengan kondisi sekolah yang semakin lebih baik. Masyarakat desa turut hadir menikmati segala pertunjukan yang ada ditampilkan. Terlihat canda kurang mewarnai seluruh rangkaian kegiatan kelulusan ini. Rasa bahagia mewarnai momen indah itu. Banyak orang tua murid yang terharu pada saat acara berlangsung. Tergurak di wajah mereka atas banyaknya asa yang digantungkan pada putra-putri tercinta. Ibu berharap sekali daerah tersebut. Ibu berharap Ulun menguliahakan anak ulun supaya dapat
pekerjaan yang bagus, kau membantu keluarga. Pendidikan itu kan lebih baik. Kalau kita masih punya anak, lebih baik pendidikan kita lanjutkan. Karena kita kan melihat orang sukses. Jadi kita ingin menganukan anak supaya sukses. Juga seperti orang. Walau masih banyak yang bingung mensiasati kehidupan setelah kelulusan ini, tapi semangat mereka tidak mundur. Perkara jauhnya jarak menempuh pendidikan dan keuangan keluarga masih jadi topik utama. Harapan Pak saya hendak ulun sekolahkan pang lah anaknya yang kada mau lagi nah. Karena jauh mah ulun hendak begawi aja dulu setahun lah dulu. Bilanya pekerjaannya kada anunya, hanya mau fokus melanjutkan sekolah. Kadang awal juga ulun memaksanya. Hendak terbaik kan anak nih. Muliakannya, tapi ampun giginya Pak masih kada nyanggupi lah dulunya buat setahunnya dulunya. Tidak terkecuali untuk para murid yang lulus. Lucu juga mendengar beberapa alasan mereka utarakan apabila sudah tidak bersekolah lagi. Rindu saat bermain dengan teman-teman, bermain voli bersama, rindu ngobrol sama guru-guru, dan praktek-praktek lain sama guru. Yang paling saya rindukan ngumpul sama teman-teman, sama guru, dan tidak bisa mengikuti pelajaran lagi. Dan tidak jarang juga diriku mendengar beberapa kritikan terhadap cara penerimaan masyarakat terhadap sekolah yang akan menjadi bahan evaluasiku ke depan. Rustam adalah guru yang galak. Saya pernah dibarahi karena tidak memungut sampah. Dari itu perasaan saya mulai bertanggung jawab untuk memungut sampah. Sidin mendidik dengan keras tapi masuk ke pelajaran dalam pikiran masing-masing otak anak-anak. Kekerasan Sidin memintakan anak-anak. Sekolah ini banyak mengajarkan saya tentang caranya buang sampah tidak sembarangan, tentang kedisiplinan, keberanian. Terbaiklah bagi mendidikkan anak kami atau membangunkan sekolah. Misalkan dananya kadada, duit Sidin pun Sidin relakan membayar. Mengajar, mendidik dengan anak-anaknya seperti orang tuanya. Itu bangga orang tua, murid sama guru-gurunya, ibu-gurunya. Sosok orang yang tegas bukan berarti orang yang yang suka marah, yang suka galak, tidak juga. Kalau menurut saya beliau adalah sosok yang tegas, disiplin. Jadi jika beliau mengeluarkan satu peraturan atau rule untuk suatu kelas ataupun suatu sekolah, beliau itu selalu konsisten dengan rule yang sudah beliau berikan. Apapun yang terjadi sampai saat ini, menjadi guru adalah pengabdianku terhadap bangsa ini. Bahwa semua orang berhak untuk memiliki kesempatan belajar dan bertumbuh dimanapun dan kapanpun. Bahkan bagi warga pesisir Cemantan, biarkan Mentari selalu hadir untuk kami, membawa mimpi kami untuk membawa kehidupan yang lebih baik. Ada apa? Kapan pendaftaran siswa baru dibuka? Iya, datang ya bulan depan. Bapak tunggu. Oke. Oke, siap.